Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S dengan judul Nyegik. Ritual penyemujaan iblis untuk memperkaya diri. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, kini usiaku menginjak usia 15 tahun. Ayah dan ibu sering menceritakan tentang Paman Wanto padaku. Sedari kecil, aku memiliki indera penciuman yang jauh lebih sensitif dari orang normal. Aku bisa mencium bau-bau aneh yang mungkin tidak tercium oleh orang normal. Dan itu secara otomatis aku dapatkan. Hari ini, ibu akan pergi menemui Paman Wanto. Kamu mau ikut, nak? Boleh, Bu. Aku dan ibu bergegas pergi menuju lapas tempat Paman Wanto ditahan. Selama di perjalanan, banyak sekali bau yang membuat aku terganggu. Ada salah satu bau yang terus mengikutiku dan benar-benar mengganggu. Aku terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir bau itu jauh dari hidungku. Sekitar 30 menit kemudian, aku dan ibu sampai di lapas itu. Bau aneh itu semakin meliuk-liuk di hidungku. Aku pun sesekali menutup hidungku, berharap itu akan sedikit mengurangi bau yang terus-menerus mengikutiku. Maaf, Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya salah satu anggota keamanan yang menjaga lapas itu. Saya ingin menemui adik saya, Pak. Namanya Wanto. Maaf, Bu, saudara Wanto tidak dapat dibesuk. Kenapa, Pak? Apa Wanto diisolasi karena depresinya? Tanya ibuku. Aku baru tahu kalau Paman Wanto mengalami depresi parah dan menyebabkan dia harus menerima isolasi di tahanan ini. Bukan, Bu. Saudara Wanto terserang penyakit kulit dan pihak kedokteran tidak mengizinkan siapapun untuk menemui saudara Wanto karena ditakutkan penyakitnya akan menular. Penyakit kulit, Pak? Apa kulitnya bernanah? Tanyaku dengan spontan dan seperti tanpa kendali. Iya, benar sekali. Kulitnya bernanah dan mengeluarkan bau amis. Bu, kita harus tetap membesuk Paman Wanto. Aku pastikan penyakit ini tidak akan menular. Ini dampak dari ritual yang selalu dilakukan oleh Paman Wanto, Bu. Boleh, Pak, kami menemui Wanto? Maaf, Bu, tetap tidak bisa. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan di telingaku yang mengatakan bahwa kami harus pergi dari tempat ini. Karena ini akan beresiko untuk keselamatan aku dan juga ibu. Nyi Wangsi sedang berusaha membuat Paman Wanto menderita karena sudah meninggalkan ritual itu untuknya. Nyi Wangsi sengaja melakukan ini pada Paman supaya Paman mau kembali menyembahnya dan meminta kesembuhan dari Nyi Wangsi. Bu, sebaiknya kita pulang saja. Resikonya terlalu besar. Akhirnya, aku dan ibu kembali pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah,
aku kembali mencium bau aneh itu di sini. Apa bau ini adalah pertanda atau hanya imajinasiku saja? Aku tidak tahu pasti. Malam mulai menunjukkan jati dirinya. Angin bertiup sangat kencang malam ini. Aku melihat suasana di sekitar rumahku melalui jendela yang ada di kamarku. Di tengah ketenanganku di malam ini, aku kembali mencium bau yang sedari tadi mengikutiku. Aku berusaha terus mengendus bau itu untuk mengetahui dari mana asal bau itu. Aku memejamkan mataku seraya terus mengendus bau itu. Beberapa saat kemudian, aku membuka mataku secara perlahan. Aku benar-benar terkejut ketika melihat banyak sekali tulang belulang manusia di tembok. Bau itu pun semakin membuat aku pengap. Aku benar-benar melihat seluruh ruangan di kamar ini penuh dengan tulang dan juga darah yang sangat-sangat bau. Kepalaku terasa mulai memberat. Aku berusaha meneriaki ayah dan juga ibu untuk mendekat. Tapi tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku. Sesekali aku dibuat batuk karena aku sudah benar-benar pengap di sini. Aku berusaha berjalan semampuku, walau dengan terpapah-papah, untuk sampai ke dekat pintu dan keluar dari ruangan ini. Aku memegang beberapa benda seperti kursi dan lemari untuk bisa terus melangkahkan kaki menuju pintu. Aku menjatuhkan vas bunga yang ada di meja belajarku. Aku memecahkannya, dan beberapa kepingan pecahan vas itu mengenai kakiku. Luka menganga harus aku dapatkan kali ini. Nafasku sudah benar-benar tidak lagi beraturan. Jantungku pun sudah tidak lagi seirama. Dan aku benar-benar dibuat tersiksa ketika mendapati jarak aku dan pintu yang semakin menjauh. Kakiku terasa sangat perih. Darah sudah mulai berceceran di lantai. Aku benar-benar tersiksa dengan keadaanku kali ini. Tolong aku ya Allah. Atas izinmu, kembalilah kalian ke asal kalian. Ini bukan dunia kalian. Pergilah. 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 Angin mulai mereda. Bau itu pun mulai menguap dan tidak lagi sepekat tadi. Aku dibuat kewalahan dengan kejadian ini. Tubuhku semakin tidak karuan. Lemas sekali rasanya. Dan mataku pun terasa mulai memberat. Aku terus menahan mataku agar tidak tertutup dan terus dalam keadaan sadar. Aku terus memanggil nama ayah dan ibu agar segera menghampiriku. Dengan izin Allah, ayah dan ibu kali ini mendengar lirihanku dan segera membawa aku ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Aku terus berusaha menatap mataku agar tidak terpejam dan tetap dalam kontrol kesadaran yang penuh. Aku terus membacakan sholawat kepada Nabi dan terus meminta Allah agar menjaga aku juga kehidupanku. Ayah membawaku ke sebuah rumah sakit yang lumayan dekat dengan rumah kami. Sampainya di sana, aku langsung dibaringkan di sebuah belangkar dan para perawat itu pun membawa aku menuju IGD
untuk mendapatkan perawatan. Aku masih bisa mendengar derup langkah dan juga rintihan tangis ibu yang terus mengiringi dorongan belangkarku ini. Salah satu perawat pun terus mengajakku berbicara untuk menjaga kesadaranku. Tapi mataku sangat berat sekali dan aku juga sangat lemas. Sedari rumah, aku terus menjaga mataku tetap terjaga. Tapi kali ini, aku menyerah dengan mengikuti keinginan mataku untuk tertutup. Dan sekarang, aku kehilangan kesadaran secara total atau koma. Dalam keadaan hidup dan mati, jiwaku sekarang berada di sebuah lorong yang hitam pekat dan sangat menakutkan. Apakah aku sudah mati? Di mana aku, ya Allah? Apa ini kematian? Kau tidak sepenuhnya mati, hanya nyaris mati. Aku mendengar suara itu dan berusaha mencari asal suara dengan menatapi seantero lorong ini. Siapa kamu? Aku adalah saudaramu yang tidak sempat dilahirkan oleh ibuku. Saudaraku? Siapa itu? Aku adalah anak pamanmu yang tidak sempat terlahir ke dunia karena keserakahannya. Enggak, itu gak masuk akal. Aku tidak memintamu untuk percaya. Namun yang pasti, aku akan memberi kamu air untuk menjadi pemutus perjanjian gaib pamanmu. Kenapa kamu ingin memberikan aku air itu? Tanyaku semakin heran, karena asal suara itu belum aku temukan. Karena dengan memutus perjanjian itu, maka kamu akan selamat, dan begitu pun orang tuamu. Dengan keselamatan itu, maka aku akan tetap bisa terlahir kembali sebagai anak istimewa dari keturunanmu. Kamu akan terlahir dari keturunanku. Tanyaku semakin bingung. Iya, aku akan terlahir kembali. Ambillah air kendi itu dan pulanglah. Aku melihat sebuah kendi yang tiba-tiba ada di depan mataku dan mengeluarkan sinar yang amat terang. Aku meraih kendi itu dan memeluk air itu dengan rasa ketakutan yang semakin membumbung tinggi. Bagaimana caranya aku kembali ke jasadku? Tanyaku. Kenapa kamu diam? Di mana kamu? Bagaimana caranya aku bisa pulang? Tapi suara itu tidak lagi terdengar. Aku benar-benar terjebak dalam ruangan gelap ini sendirian. Aku merasakan lemas itu kembali. Badanku terasa memberat dan aku kehilangan keseimbangan hingga aku harus terjatuh dan terduduk menahan lemas yang terus menggerogoti tubuhku. Sementara itu, keadaanku semakin memburuk dan sekarang alat pendeteksi jantung menunjukkan bahwa jantungku sudah tidak berdetak lagi. Tim dokter berusaha mengembalikan detak jantungku dengan bantuan alat pemacu jantung. Jiwaku yang terus terkurung di lorong itu terus dikendalikan oleh rasa lemas yang tidak tertahankan. Bibirku terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang aku bisa. Aku terus berdoa agar Tuhan mengizinkan aku kembali ke jasadku dan hidup kembali bersama ayah dan juga ibu. Di sela-sela kekalutanku,
Aku melihat ada setitik cahaya yang menaungi kepalaku. Aku menatap ke arah atas lorong ini dan tersilaukan akan cahaya yang begitu terang yang terpancar dari arah atas lorong ini. Ketika aku terus menatapi cahaya itu, secara perlahan cahaya yang terpancar itu berjalan menjauhiku. Aku berusaha mengejar cahaya itu, berharap ini adalah cahaya ilahi yang akan membawaku kembali ke jasadku. Aku terus berjalan, dan seperti ada tenaga lebih untuk bisa berlari mengejar cahaya itu. Aku berlari sekuat tenagaku, mengejar sang cahaya yang sangat cepat berlalu. Tapi di ujung jalan, aku melihat jurang yang sangat tinggi. Langkahku tertahan ketika melihat jurang itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendorongku dan membuat aku jatuh ke jurang itu. Aku terperosok ke dalam jurang yang dalam itu. Aku menutup mataku. Aku takut sekali. Vita, Vita. Seseorang terus memanggil namaku. Dan ada sentuhan tangan di kedua bahuku. Perlahan, aku membukakan mataku dan aku menatap banyak sekali orang berbaju putih di hadapanku. Aku mengedarkan pandangan mataku, dan atas izin Allah, aku bisa kembali menatap ibu. Ibu. Suaraku nyaris hilang karena alat bantu pernapasan yang terpasang menutupi hidung dan mulutku. Sayang. Ibu langsung memelukku dengan erat sekali. Sayang. Ibu langsung memelukku dengan erat sekali. Aku merasakan deru nafas penuh kecemasan dari ibu. Terima kasih ya Allah, Kau sudah kembalikan aku pada keluargaku. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku meminta ayah dan ibu mengantarkan aku untuk membesuk Paman Wanto di tahanan. Dengan penuh perdebatan, akhirnya ayah dan ibu bersedia mengantarkan aku menemui Paman Wanto. Kami naik ke sebuah angkot yang nampak kosong. Setelah naik, ibu meminta Pak Supir untuk mengantarkan kami menuju lapas. Di tengah-tengah perjalanan, ada seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua naik ke dalam angkot yang kami naiki. Kakek ini berpakaian serba putih dan juga dia memakai ikat kepala bermotif loreng harimau. Janggut yang panjang dan juga sudah memutih membuat tampilan kakek ini sedikit menakutkan. Saya rasa kalian tidak perlu menemui Wanto, kata kakek itu tiba-tiba menghalangi langkah kami untuk menemui Paman Wanto. Kenapa Pak? Dari mana Bapak tahu Wanto? Tanya ibuku. Tidak perlu kamu tahu saya kenal Wanto dari mana. Tapi saya sarankan kalian untuk pulang saja. Urungkan niat kalian untuk memutuskan perjanjian itu. Bapak ini siapa? Saya ingin adik saya sembuh dan terbebas dari semua ini. Saya tahu kecemasanmu sangat tinggi, tapi pikirkan juga anakmu. Kenapa dengan saya, Kek? Kamu adalah anak istimewa. Kamu diberikan anugerah lebih oleh Tuhan. Saya akan tetap menyelamatkan Paman Wanto, Kek.
kataku bersikeras. Akan ada bentrokan energi yang sangat kuat. Dan dari bentrokan itu akan ada yang mendahului atau didahului. Kata kakek itu semakin berbelit-belit. Saya gak ngerti, kek. Akan ada korban dari pemutusan perjanjian ini. Entah pamanmu sebagai pelaku, entah kamu yang akan mati karena menyelamatkan pamanmu. Kata kakek itu. Aku tertunduk mendengar resiko yang akan aku dapatkan jika aku tetap bersikukuh menemui Paman Wanto dan memutus perjanjian itu. Sudah sampai, Pak, Bu, kata supir itu. Kami pun turun dari dalam angkot dan membayar ongkos sesuai tarif. Tanpa melihat kakek itu lagi, aku langsung melangkahkan kakiku menuju sel Paman Wanto. Dan tentunya dengan kawalan satu orang polisi. Betapa terkejutnya kami ketika mendapati kakek yang baru saja kami temui di dalam angkot. Sekarang sudah hadir di hadapan kami. Padahal jelas-jelas aku melihat kakek itu berlalu dengan angkot yang baru saja kami naiki. Pak, bagaimana bisa Bapak di sini? Tanya ayah. Saya di sini untuk membantu kalian melepaskan Wanto dari belenggu setan itu. Tapi maafkan saya. Saya salah satu orang yang berperan dalam lingkaran setan ini. Bapak membantu adik saya Wanto untuk nyegik, Pak. Tanya ibuku. Ya, saya Sahal. Saya adalah seorang pertapa dan tinggal di tengah hutan, kata kakek itu. Sekelibat, aku mencium bau seperti bau harimau atau macan, atau bahkan binatang buas lainnya di sekeliling ruangan ini. Kakek bawa apa ke sini? Kakek bawa peliharaan kakek, nak. Namanya si Belang. Dia adalah seekor harimau. Dulu, dia adalah peliharaan salah satu raja yang sempat bertahta di wilayah ini. Peliharaan? Tanya ayahku. Kalian tidak perlu takut. Dia tidak akan menyakiti. Dia akan bantu saya memutuskan jerat pusaran iblis di diri Wanto. Apa kakek benar-benar mau menolong Paman Wanto? Tanyaku. Iya, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa? Tanyaku. Jika kamu sudah bisa menolong pamanmu, maka kamu tolong jugalah saya. Tolong makamkan jasad saya dengan baik dan juga sama seperti orang lain. Jasad kakek? Aku sangat kebingungan. Yang kamu lihat sekarang adalah ruh seorang kakek tua yang berharap bisa mendapat ridho Tuhan agar bisa pergi dengan tenang tanpa harus terlunta-lunta seperti ini. Aku, ayah, dan juga ibu hanya sanggup menganga mendengar penjelasan kakek tua tentang jati dirinya. Ternyata sosok yang sedang kami hadapi tidak lain adalah sosok makhluk tak kasat mata yang berharap ridho Tuhan agar bisa terbaring dengan tenang dengan cara membantu pamanku. Saya harap dengan membantu pamanmu, Tuhan bisa mengampuni saya dan mau menerima taubat saya. Aku, ayah dan ibu hanya menganga mendengar penjelasan lelaki tua ini. Tak berlangsung lama, setelah itu aku dan kakek ini diperbolehkan masuk oleh petugas.
Tentunya dengan negosiasi yang berlangsung sangat alot. Aku melihat Paman Wanto terduduk di salah satu penjuru ruangan ini. Ruangan berbentuk kotak dan sangat tidak pantas untuk ditempati oleh manusia. Paman Wanto terduduk dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya mengeluarkan nanah dan juga berbau sangat amis. "Assalamualaikum," lirihku. Paman Wanto melirik ke arahku. Dia hanya menatap mataku dan kembali menunduk kembali. Mataku mulai membasah ketika melihat kondisi pamanku yang sangat-sangat memprihatinkan. "Paman, ini aku, Sinta, ponakan paman." Paman Wanto sama sekali tidak menggubris kedatanganku. Dia hanya terus terduduk membelakangiku sembari terus berkomat kamit. Entah apa yang membuat bibirnya bergetar seperti itu. "Apa kabar, Paman?" Paman Wanto berusaha menjauh ketika aku mulai mendekati dirinya. "Apa yang Paman rasakan? Sinta di sini datang buat bantu Paman." "Tidak ada yang bisa membantu saya. Lebih baik kamu pergi." "Sinta gak akan pergi sebelum Paman bisa sembuh." "Apa yang mau kamu sembuhkan dari saya? Saya baik-baik saja." "Sinta akan bantu Paman melepas diri dari perjanjian Paman dengan Nyi Wangsi." Tiba-tiba Paman Wanto membalikkan badannya dan menatap tajam mataku. Sebenarnya aku takut sekali kalau Paman Wanto akan bertindak kasar. "Dari mana kamu tahu Nyi Wangsi?" "Sinta tahu semuanya, Paman." Tiba-tiba Paman Wanto berdiri dan berjalan memutari aku yang sedang terduduk, sembari mengendus-ngendus tubuhku. Tidak ada yang bisa melepaskan Wanto dariku. Nada suara Paman Wanto mendadak berubah. Aku yakin ini bukan Paman Wanto, melainkan Nyi Wangsi yang merasuki dan mengontrol kesadaran pamanku. "Makhluk apa kamu?" "Tidak usah banyak bertanya. Saya tahu kamu siapa." "Kamu tahu nggak siapa saya?" "Kamu sudah melakukan kesalahan besar ketika kamu dengan lancang menemui Wanto." "Kesalahan terbesar saya adalah ketika saya tidak bisa melepaskan paman saya dari jeratan makhluk jahat seperti kamu. Tinggalkan tubuh pamanku sekarang juga." "Kenapa harus saya tinggalkan? Paman kamu sendiri yang mengundang saya." "Saya tahu paman saya yang sudah mengundang Nyai. Dia sudah kehilangan banyak hal untuk mempertahankan Nyai. Sekarang, tolong Nyai tinggalkan tubuh paman saya. Biarkan paman saya hidup normal seperti orang lain." "Saya bisa saja meninggalkan tubuh pamanmu, tapi tentunya tidak dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus bisa kamu penuhi untuk kepergian saya. Jika kamu meminta tumbal orang lain lagi, saya tidak akan memberinya. Sudah banyak roh yang tersesat karena ulah kalian." "Bukan orang lain yang akan saya minta, tapi kamu. Nyawa kamu yang saya minta."
Jika Nyai minta nyawa anak ini, maka langkahi dulu mayatku. Timpa kakek tua itu yang tiba-tiba langsung ada di sampingku. Ingin jadi jagoan rupanya kau, Sahal. Kau lupa jika jasadmu masih tergantung di singgasanaku. Aku tidak takut dengan jasadku yang masih tergantung. Kabulkan permintaan anak ini dan pergilah, pinta kakek tua itu. Lancang kamu, Sahal. Rasakan ini. Tiba-tiba, sosok yang berada di dalam tubuh pamanku mencekik habis leher kakek tua itu, sampai kulihat nafasnya seperti akan habis. Lepaskan dia, kataku, berusaha mencipratkan air dari dalam kendi. Keluar dari dalam tubuh pamanku dan tunjukkan jati dirimu. Tiba-tiba, tubuh Paman Wanto tergeletak di lantai, dan di belakang tubuhku ada sebuah bayangan hitam dan panjang sekali. Bentuknya seperti ular, dalam ukuran yang sangat-sangat besar. Aku membalikkan tubuhku dan terkejut ketika mendapati sesosok ular besar dengan kepala manusia yang sangat menakutkan. Bau amis sangat menusuk hidungku. Aku melihat tubuh kakek tua itu sekarang tergulung oleh ular siluman yang amat besar itu. Tolong! Lirih kakek itu di dalam gulungan ular. Apa yang bisa aku lakuin untuk menolong kakek? Cipratkan air itu, nak. Cepat! Aku pun menuruti perintah kakek tua itu. Kemudian aku cipratkan air di dalam kendi yang aku bawa ke arah ular besar itu. Tapi entah kenapa, di setiap cipratan air itu, aku merasa semakin lemas dan juga tergopoh-gopoh. Energiku seperti ikut terbuang seiring cipratan air itu. Aku kenapa, kek? Kenapa lemas sekali? Tanyaku hampir terjatuh. Cipratkan air itu. Aku melirik ke arah kakek tua yang masih berada di dalam gulungan ular besar itu. Aku melihat tubuh kakek tua itu semakin habis tergulung oleh ular besar yang semakin menakutkan. Aku terus mencipratkan air ke arah ular itu. Semakin banyak cipratan air yang terbuang, semakin koyah pula tubuhku. Sekarang, aku terduduk sembari terus mencipratkan air itu. Tiba-tiba, aku merasakan tubuhku akan segera kehilangan kesadaran. Aku berusaha mencoba untuk tetap tersadar. Jangan pergi, nak. Tetap bersama kakek di sini. Lirih kakek itu semakin terdengar jauh di telingaku. Aku melihat tubuh ular itu hancur seperti terbom. Darah ular itu mulai mengotori bajuku. Tuhan, aku semakin tidak kuat lagi untuk mempertahankan kesadaranku ini. Aku melihat tubuh ular itu tercabik-cabik di hadapanku. Kakek tua itu pun tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir membasahi lantai di ruangan ini. Allahu Akbar. Aku benar-benar sudah kehilangan kesadaranku. Semuanya menghitam dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Namun yang pasti, aku berharap semua ini akan berakhir. Akibat kejadian waktu itu, aku harus rela kehilangan Paman Wanto
untuk selamanya. Paman Wanto harus pergi karena penyakit kulit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Paman Wanto dimakamkan di kampung bersama kakek dan juga nenekku. Mereka dimakamkan di pemakaman milik keluarga. Hari ini, aku, ayah dan juga ibu berencana akan melakukan ziarah ke makam keluarga kami itu. Kami membawa beberapa bungkus bunga dan juga beberapa botol air. Sesampainya di pemakaman, aura berbeda mulai aku rasakan. Setelah kejadian di sel itu, indera keenamku seperti semakin terbuka dan juga terlatih untuk merasakan kehadiran mereka. Kami membacakan doa untuk keluarga kami yang sudah tiada ini. Di penghujung doa, aku semakin tidak nyaman berada di sini. Ayah yang menyadari kegelisahanku dan mulai menanyakan apa yang sedang aku rasakan. Tapi aku hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan ayahku itu. Aku semakin terganggu dengan kondisi ini. Tapi aku tidak mungkin meminta ayah dan ibu untuk segera meninggalkan tempat ini. Ayah dan ibu sangat-sangat larut dengan pembacaan doa mereka. Akhirnya aku menyerah dan mencoba mengizinkan energi itu menyentuh diriku. Aku memejamkan mata dan mulai membuka komunikasi dengan mereka yang tidak terlihat itu. Dalam pejama mataku, aku merasakan begitu banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka duduk bersila dan melingkar. Banyak sekali orang-orang di sini. Di antara banyaknya orang, aku melihat ada kakek, nenek, tante Rita, dan juga paman Wanto di sana. Dan mereka sangat-sangat dingin dan juga pucat pasi. Mereka tertunduk dengan kedua tangan disatukan dan diangkat ke atas, melebihi posisi kepala, seperti memuja sesuatu. Orang-orang itu duduk melingkar di tanah dan juga bertahap seperti tangga. Semakin atas, semakin sedikit jumlah orang yang duduk. Aku semakin memperdalam tarikan energiku untuk dapat mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Semakin dalam aku masuk, aku melihat ada sesosok wanita cantik memakai baju bermotif seperti sisik ular, tengah duduk di sebuah kursi yang aku tidak tahu warna apa kursi itu. Wanita itu duduk dengan gagahnya di bagian paling atas di tingkatan itu. Orang-orang yang duduk di bawah mengarahkan tangan mereka menuju kaki wanita itu. Apa mereka memuja wanita itu? Kenapa mereka memuja dia? Siapa dia? Lebih baik kamu pulang. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan seseorang. Suara ini baru aku dengar, tapi terasa tidak asing. Suaranya seperti pernah aku dengar. Tapi di mana dan kapannya lah yang aku tidak tahu. Ini bukan tempatmu. Cukupkan dirimu untuk mengetahui hal ini. Energi bawaanmu sudah mulai mengusik kami. Jangan biarkan kami terusik lebih lama lagi. Pergilah. Aku akan pergi tanpa kamu minta. Tapi jelaskan siapa dan sedang apa mereka padaku. Aku akan mencukupkan diriku setelah kamu bisa menjelaskan apa yang sedang aku lihat. Ungkapku. Inilah kerajaanku. Aku adalah wanita yang sedang kamu lihat. Kamu sebenarnya sudah mengetahui siapa aku. Pertemuan terakhir kita
sudah membuatku kembali terhempas ke duniaku dengan cara yang tidak aku kehendaki. Harusnya kamu bisa mempersilahkan aku untuk pergi dengan lebih halus lagi. Wanita yang sedang aku lihat. Apa ini suara wanita yang tengah dipuja orang-orang itu? Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya jika aku telah salah memperlakukanmu. Tanpa mengurangi rasa hormatku, bisa kamu jelaskan penglihatanku? Aku adalah sosok ular yang sudah kau bakar dengan air waktu itu. Aku juga sosok yang sudah merenggut jiwa-jiwa keluargamu. Kamu membakarku, padahal mamamu sendiri yang meminta kehadiranku. Kenapa kamu bakar aku? Kamu memperlakukanku seakan-akan aku yang sudah keji melenyapkan mereka. Padahal mamamu lah yang melenyapkan mereka. Tapi kenapa kamu tidak bakar juga pamanmu seperti kamu membakarku? Apa pamanmu terlihat suci dengan perbuatannya di matamu? Kalau saja kamu tidak menggulung kakek tua itu, mungkin aku tidak akan membakarmu. Aku membakarmu bukan karena aku merasa dendam atas kepergian anggota keluargaku. Tapi Tuhan mengizinkan aku untuk melenyapkan makhluk sepertimu agar manusia tidak tersesat lagi. Damailah di duniamu, kataku. Apa kamu berpikir terbakarnya jasadku berarti aku juga hangus atau hilang begitu saja? Kamu salah. Mungkin kamu memang melihat aku terbakar dengan sangat mengenaskan. Tapi itu hanya ilusimu. Ini adalah bagian dari perjanjian aku dengan pamanmu. Semua yang kau lihat hancur sebenarnya adalah keadaan baik-baik saja. Bukan mereka yang hancur, tapi kamu. Kamu yang hancur. Aku tidak mengerti sama sekali. Perjanjian gaib itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah berakhir. Berakhir? Mungkin iya. Sebenarnya, apa yang terlihat hancur itu tidaklah nyata. Air pemutus itu hanyalah air biasa yang tidak berdampak apa-apa. Ini permainan gaib pamanmu. Kematian pamanmu tidaklah terjadi. Aku menggantinya dengan bonggol pisang muda. Jadi, yang dikubur itu bonggol pisang. Lalu di mana Paman Wanto? Tanyaku. Jujur, saat ini aku sangat ketakutan. Jasad pamanmu tergantung di sebuah goa. Pamanmu belum mati. Dia akan bisa kembali hidup. Dan seperti permintaan pamanmu, aku akan melenyapkanmu. Dengan itu, pamanmu akan kembali hidup. Dan aku pun akan semakin tidak terkalahkan. Kemarilah, jiwa-jiwa yang tenang. Aku melihat wanita yang tengah duduk itu bangkit berdiri dan menunjuk ke arahku. Seketika, aku merasakan leherku seperti tercekik dengan sangat kuat. Aku kehabisan nafas karena cekikan ini. Aku berusaha melepaskan itu dan hasilnya nihil. Jiwaku berhasil terenggut oleh makhluk itu dan pamanku. Aku tidak menyangka Paman Wanto akan tega menumbalkan aku demi ritual nyegik ini. Aku tergeletak di samping ayahku. Aku harus rela mati di tangan makhluk itu. Sementara itu, jasad Paman Wanto mulai tersentuh kehidupan. Paman Wanto mulai membukakan matanya dan menyadari dirinya yang kembali terlahir
dan mendapati kembali kehidupannya. Aku menjadi tumbal yang paling menguntungkan bagi Paman Wanto. Dengan kemampuan yang aku miliki, banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh Paman Wanto untuk ritual ini. Itulah yang bisa aku sampaikan. Aku sekarang menjadi bagian dari orang-orang yang duduk melingkar dan memuja wanita siluman itu. Dengan batas waktu yang tidak bisa aku ketahui. Aku ingin jiwamu. Datanglah padaku. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata seseorang yang penulis temui ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.